Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani Maulana dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban atas UTS dari mata kuliah e-bisnis. Ya, untuk jawaban yang pertama itu, evaluasi peran media sosial dalam strategi e-bisnis. Bagaimana media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan. Berikan contoh perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan media sosial sebagai bagian dari strategi e-bisnis. Peran media sosial dalam strategi e-bisnis. Yang pertama adalah peningkatan brand awareness. Media sosial membantu meningkatkan visibilitas merek dan menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah interaksi pelanggan. Platform ini memungkinkan komunikasi dua arah, memperkuat hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah pemasaran konten, di mana perusahaan dapat membagikan konten menarik yang mendidik dan menghibur audiens. Yang keempat, customer support. Media sosial menyediakan saluran untuk layanan pelanggan yang cepat dan efisien. Kemudian analisis dan insight, di mana data interaksi memberikan wawasan tentang perilaku, preferensi pelanggan. Kemudian kampanye pemasaran. Media sosial memungkinkan kampanye pemasaran ditargetkan dan terukur. Contoh sederhananya itu jika mengiklankan atau memakai sosial media Facebook, di mana Facebook Ads itu menargetkan umur, regional, serta gendernya. Oke, lanjut ke poin kedua, meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan melalui sosial media, yaitu konten interaktif, respon cepat, cerita kehidupan di balik layar, penggunaan influencer, loyalitas program, dan user generated content. Nah, untuk konten interaktif biasanya digunakan untuk polling, quiz, giveaway, atau mendorong partisipasi pengguna. Lalu untuk respon cepat, yaitu menanggapi komentar dan pesan dengan cepat untuk menunjukkan perhatian pada pelanggan. Kemudian cerita kehidupan di balik layar. Bagikan cerita tentang perusahaan nanti untuk menciptakan koneksi emosional. Biasanya ini dibagikan ketika ada acara atau event perusahaan seperti family gathering, kemudian ada sosialisasi dan lain sebagainya. Lalu untuk influencer sendiri, yaitu berkolaborasi dengan influencer untuk menjangkau audiens baru dan meningkatkan kredibilitas. Lalu loyalty program, yaitu integrasi program loyalitas dengan media sosial untuk mendorong pelanggan setia. Kemudian user generated content, mendorong pelanggan untuk membagikan pengalaman mereka dengan produk atau perusahaan. Contoh perusahaan yang berhasil memanfaatkan sosial media: Nike, Starbucks, GoShare. Mungkin di antara tiga ini kita lebih familiar dengan Nike atau Starbucks. Nah, di mana strategi konten inspiratif yang dibuat Nike berkolaborasi dengan atlet dan influencer untuk berinteraksi aktif. Hasilnya, keterlibatan tinggi dan loyalitas pelanggan yang kuat. Kemudian untuk di Starbucks sendiri, mengkampanyekan musiman seperti Red Cup, konten visual menarik, dan layanan pelanggan cepat, hasil engagement tinggi dan penjualan musiman meningkat. Sedangkan untuk GoShare, untuk strateginya fokus pada pembuatan konten pengguna, pemasaran melalui influencer dan umpan balik pelanggan. Kemudian untuk hasilnya sendiri, komunitas online yang kuat dan loyalitas pelanggan meningkat. Kemudian untuk pertanyaan kedua, diskusikan perkembangan teknologi yang mendukung e-bisnis seperti AI dan Big Data. Bagaimana teknologi ini digunakan untuk meningkatkan pengalaman dan operasi bisnis. Berikan contoh aplikasi praktis dari teknologi ini dalam industri e-commerce. Kemudian untuk jawaban kedua, poin pertama yaitu perkembangan teknologi yang mendukung e-bisnis, AI dan Big Data, yaitu Artificial Intelligence atau AI.
Kecerdasan buatan memiliki kemampuan mesin untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan secara otomatis tanpa intervensi manusia. Kemudian untuk big data sendiri adalah kumpulan data yang banyak yang peruntukannya dapat diolah untuk kebutuhan seperti mencari tren atau rekomendasi produk dan lain-lain. Sedangkan untuk poin kedua yaitu peningkatan pengalaman pelanggan dan operasi bisnis. Personalisasi konten, AI dapat menganalisis perilaku user atau pelanggan dan menyajikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Contoh yang sering ditemui bila kita selalu mencari sebuah tas, maka iklan Google pun akan menyuguhkan iklan sebuah tas juga. Lalu untuk yang kedua yaitu chatbot, di mana layanan pengguna chatbot dapat membantu memberikan pelayanan 24 jam, menjawab pertanyaan, memberikan informasi produk, menyelesaikan seperti contohnya di Shopify menggunakan chatbot untuk membantu pedagang e-commerce dalam mengelola toko online mereka. Kemudian prediksi permintaan. Dengan menggunakan big data dan AI, perusahaan dapat memprediksi permintaan pelanggan, mengoptimalkan persediaan untuk menghindari kekurangan dan kelebihan stok. Contoh, Abah John mengoptimalkan rantai pemasok dan mengantisipasi permintaan produk. Untuk poin ketiga yaitu meningkatkan operasi bisnis, analisis prediktif big data dan AI dapat digunakan untuk analisis prediktif yang membantu perusahaan memprediksi tren pasar, perilaku konsumen, dan kinerja produk. Misalkan eBay menggunakan analisis prediktif untuk memperkirakan harga lelang yang optimal. Pengoptimal proses. Anda dapat menggunakan AI untuk mengoptimasikan proses bisnis seperti manajemen inventaris, pengiriman, dan analisis keamanan. Misalnya, Alibaba memanfaatkan AI untuk mengoptimalkan logistik dan mengirimkan barang ke pelanggan. Optimasi retail online, AI dan data besar digunakan untuk mengoptimalkan pengalaman belanja online, mulai dari rekomendasi produk hingga personalisasi harga hingga analisis loyalty pelanggan. Misalkan Asos menggunakan AI untuk merekomendasikan produk berupa preferensi pelanggan. Untuk poin keempat, contoh penerapan di dunia nyata dalam industri e-commerce yaitu Amazon. Amazon menggunakan AI untuk memberikan rekomendasi produk personalisasi kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian dan perilaku penelusuran mereka. Kemudian Alibaba menggunakan data besar dan AI untuk mengoptimalkan proses logistik dan pengiriman guna memastikan produk menjangkau pelanggan dengan cepat dan efisien. Lalu di contoh tersebut ada Netflix. Netflix menggunakan AI untuk meningkatkan pengalaman menonton Anda dengan menyarankan film dan acara TV berdasarkan preferensi Anda sebelumnya. Shopify menggunakan chatbot bertenaga AI untuk membantu pemilik toko e-commerce menjawab pertanyaan pelanggan, menyederhanakan transaksi, dan meningkatkan layanan pelanggan secara keseluruhan. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, jelaskan konsep keamanan siber dalam konteks e-bisnis. Apa saja ancaman utama yang dihadapi oleh bisnis online dan bagaimana mereka dapat mengatasinya, serta contoh tindakan pencegahan yang diambil oleh perusahaan besar untuk melindungi data mereka. Oke, untuk jawaban ketiga, poin pertama yaitu keamanan siber dalam konteks e-bisnis mengacu pada upaya melindungi sistem informasi, data, infrastruktur, bisnis online dari ancaman digital. Ancaman terbesar terhadap bisnis online adalah serangan malware. Serangan malware itu adalah program berbahaya seperti virus, trojan horse, dan ransomware dapat menyebabkan kerusakan sistem dan pencurian data. Serangan phishing, upaya mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, pesan instan, atau situs web palsu. Sedangkan denial of service atau DOS merusak mengganggu ketersediaan server jaringan, membuat layanan tidak tersedia bagi pengguna. Pelanggaran data adalah akses tidak sah atau pencurian data sensitif seperti informasi pelanggan, rincian pembayaran, atau informasi bisnis. Sedangkan identifikasi palsu atau identity theft menggunakan informasi pribadi untuk melakukan aktivitas ilegal atau mendapatkan keuntungan.
Kemudian jawaban ketiga, poin kedua, yaitu cara mengatasi ancaman keamanan cyber. Yang pertama adalah menerapkan sistem keamanan yang kuat. Lindungi sistem Anda dari serangan malware dengan menggunakan perangkat lunak keamanan seperti firewall, antivirus, anti-spyware, dan pembaruan terkini. Kemudian ada pelatihan karyawan, memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai taktik keamanan cyber, termasuk mendeteksi email phishing, melindungi kata sandi, dan melaporkan aktivitas mencurigakan. Kemudian ada enkripsi data. Gunakan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif saat disimpan dan dalam perjalanan. Cara menggunakan VPN. Gunakan VPN untuk melindungi komunikasi dan akses ke data sensitif saat tersambung ke jaringan publik. Kemudian untuk poin terakhir, yaitu mengimplementasikan sistem monitoring, itu pemantauan dan deteksi dini. Menerapkan sistem pemantauan atau monitoring dan deteksi dini untuk mengidentifikasi ancaman keamanan dengan cepat mengambil tindakan yang tepat. Kemudian untuk jawaban 3.3, contoh tindakan pencegahan yang diambil oleh perusahaan besar Google menggunakan enkripsi tingkat lanjut, termasuk enkripsi dari ujung ke ujung atau end-to-end. Untuk melindungi data pengguna di layanan seperti Gmail, Google Drive, dan Google Workspace System, Amazon melindungi infrastruktur e-commerce dengan firewall yang kuat, analisis lalu lintas atau traffic analysis, dan sistem deteksi intrusi atau IDS yang canggih. Sedangkan Microsoft menggunakan teknologi keamanan seperti Windows Defender dan pusat keamanan Azure untuk melindungi data pengguna infrastruktur cloud-nya. Sedangkan Apple menerapkan enkripsi end-to-end untuk melindungi data pengguna di perangkat iOS dan layanan iCloud, dan menggunakan sistem otentik ganda untuk akses akun. Kemudian untuk Facebook sendiri, Facebook memiliki tim keamanan siber yang kuat yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan menghentikan serangan phishing, malware, dan aktivitas jahat lainnya. Nah, dari beberapa jawaban tersebut, untuk secara detail peran media sosial dalam strategi bisnis, peningkatan brand awareness. Yang pertama, peningkatan brand awareness. Media sosial memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan mereka, meningkatkan visibilitas merek. Platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn menawarkan cara efektif yang menjangkau audiens yang lebih luas dengan konten yang menarik dan relevan. Sedangkan untuk interaksi pelanggan di sini, yaitu media sosial menyediakan platform untuk komunikasi dua arah antara perusahaan dan pelanggan. Interaksi ini membantu membangun hubungan yang lebih kuat dan kepercayaan dengan pelanggan yang penting untuk meningkatkan loyalitas. Kemudian pemasaran konten. Media sosial memungkinkan perusahaan untuk membagikan berbagai jenis konten seperti artikel, blog, video, infografis, dan gambar. Konten ini tidak banyak memiliki perhatian, tetapi juga mendidik, menghibur audiens yang dapat meningkatkan keterlibatan. Kemudian customer support. Banyak perusahaan menggunakan media sosial sebagai saluran layanan pelanggan. Pelanggan dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan atau mengajukan keluhan, dan perusahaan dapat merespon dengan cepat berdasarkan kepuasan pelanggan. Kemudian ada analisis dan insight.
Data dari interaksi media sosial dapat memberikan wawasan berharga. Tentang perilaku preferensi kebutuhan pelanggan ini membantu perusahaan menyesuaikan strategi mereka untuk lebih sesuai dengan harapan pelanggan. Kampanye pemasaran ditargetkan Kampanye pemasaran yang ditargetkan. Platform media sosial menyediakan alat untuk menjalankan kampanye pemasaran yang ditargetkan berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pengguna. Ini memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih tepat dengan pesan yang relevan. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan nomor 1, itu jika ingin loyal maka membuat konten edukatif agar user tertarik dan nyaman. Kemudian buat seperti customer service yang dimana perusahaan fast respon ketika ada masalah, sehingga pelanggan atau user dapat membagikan atau menikmati manfaat lebih dari produknya. Oke, untuk yang poin nomor 2 atau pertanyaan nomor 2 itu perkembangan teknologi yang mendukung e-bisnis seperti AI dan Big Data. Nah, untuk Big Data sendiri sekarang telah banyak diimplementasikan seperti rekomendasi, kemudian hal-hal yang berbau rekomendasi tren dan masih banyak lainnya. Karena dengan banyaknya data kita akan mendapatkan sebuah tren dari tahun-tahun sebelumnya dan tren di regional-regional yang telah ikut bergabung atau mengakses atau pengguna aplikasi atau web tersebut. Oke. Untuk keamanan cyber di sini, keamanan cyber tersebut mencakup beberapa aspek, di antaranya aspek yang paling penting yaitu seperti keamanan pada server. Di antaranya ada firewall, antivirus, spyware, atau update software yang terbaru. Kemudian ada pelatihan karyawan. Nah, di sini untuk pelatihan karyawan tersebut biasanya untuk pelatihan karyawan itu ada program-program terkait ada program-program yang akan menambah kemampuan dan memberikan update terkini pada teknologi yang telah dipakai. Kemudian melakukan riset and development terkait teknologi-teknologi yang akan diimplementasi jika teknologi sebelumnya belum mengakomodir. Nah, kemudian untuk sistem monitoring itu biasanya lebih banyak untuk memonitoring mengenai traffic, kemudian data, kemudian hal-hal yang bersifat isu atau mungkin ada error
sehingga dapat mempercepat penyelesaian masalah. Demikian hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi pendengar sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.